Saudara, nama Dr. Kory mendadak viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir ini. Dr. Kory disebut menghilang dari rumahnya di kawasan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat sejak Senin 13 November 2023. Saat itu belum diketahui apa alasan Dr. Kory tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Padahal Dr. Kory dan suaminya kerap membagikan cerita gimana mengenai keluarga mereka yang harmonis meski banyak menghadapi rintangan. Bahkan saudara, menghilangnya Dr. Kory ini membuat suaminya Willy Sulistyo panik dan membuat iklan orang hilang di media sosial. Dari iklan orang hilang ini, Willy memasang 2 foto Dr. Kory beserta ciri-ciri fisik dari Dr. Kory ini. Selain itu, ia menuliskan pergi dari rumah tanpa membawa uang, HP, KTP, tidak membawa apapun. Cepat pulang bunda, kue ultah belum dipotong, kado belum dibuka. Tapi anehnya saudara, nomor telepon yang dicantumkan ini bukan nomornya sendiri, melainkan nomor dari Dr. Kory. Setelah iklan Dr. Kory hilang viral di media sosial, tiba-tiba Dr. Kory muncul dan ditemukan di Rumah Aman Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, Kabupaten Bogor untuk meminta perlindungan. Dr. Kory terlihat tertunduk seperti halnya orang depresi. Ternyata Dr. Kory menceritakan jika dirinya ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami. Hal ini dikuatkan dengan adanya luka di sejumlah bagian tubuh dari Dr. Kory. Dan setelah menceritakan apa yang sudah ia alami, Dr. Kory ini kemudian melaporkan sang suami ke polisi dan melakukan visum. Dr. Kory mengalami luka memar pada bagian bibir atas sebelah kiri, lengan atas sebelah kanan, lengan atas sebelah kiri, hingga bagian paha kanan dan pinggul sebelah kanan. Polisi akhirnya menetapkan suami Dr. Kory, yakni Willy Sulistyo, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami disebut tega melakukan KDRT karena kesal terhadap Dr. Kory. Kejamnya lagi saudara, ternyata Dr. Kory ini dianiaya oleh sang suami padahal ia sedang hamil 6 bulan. Selain mengamankan suami dari Dr. Kory, polisi juga menyita barang bukti, yakni 2 buah pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Kami menerapkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan si korban ini kabur dari rumah, yang dimana korban adalah pasangan ini suami istri. Si pelaku adalah suami dan si korban adalah istri, mempunyai 3 orang anak, dan sekarang si korban hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan, di dalam kandungan menerima kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya saudara, jika kita mundur ke belakang, permasalahan antara suami dan Dr. Kory ini sebenarnya sangat sepele. Tepatnya di tanggal 13 November 2023 jam 00.00, Dr. Kory ingin memberikan kejutan ulang tahun ke pelaku. Saat itu, Dr. Kory bersama dengan suami dan anaknya sedang asik nonton film. Kemudian Dr. Kory tiba-tiba memberhentikan tontonan karena ingin memberikan kejutan ulang tahun. Namun sang suami langsung marah karena belum menonton film ini sampai habis dan keduanya pun terlibat cekcok. Cekcok ini pun terus berlanjut setelah anak-anak mereka pergi sekolah. Dan disinilah sang suami secara membabi buta menganiaya Dr. Kory. Penganiayaan yang dilakukan dari suami Dr. Kory ini tak hanya menggunakan tangan kosong. Bahkan sang suami sampai menempelkan senjata tajam di punggung korban. Meski Dr. Kory sudah mencoba menenangkan pelaku, namun sang suami terus melakukan penganiayaan ini terhadap dirinya. Mengapa KDRT ini bisa terjadi? Padahal dalam beberapa unggahan di media sosial mereka banyak digambarkan sebagai keluarga yang harmonis. Bahkan video mereka di YouTube menyuguhkan konten berisi pendidikan seks ke anak dan beberapa konten keseharian mereka. Dan dalam video ini sang suami terlihat menguasai konten video, bahkan hingga terkesan menjatuhkan Dr. Kory.
Dan di media sosial lainnya, saudara, pelaku juga pernah mengunggah tweet tentang bagaimana perjuangan mereka dalam mempertahankan keluarga yang dimulai sejak pacaran hingga menikah sampai dengan memiliki anak. Dia juga menceritakan banyaknya rintangan saat mencoba berumah tangga bersama korban, namun semua bisa dihadapi bersama. Dan di antara kemesraan yang ditunjukkan di media sosial, kesaksian berbeda justru dipaparkan oleh teman Dr. Kory. Di media sosialnya, teman Dr. Kory ini bercerita jika kerap melihat hubungan yang mengandung kekerasan antara korban dan pelaku. Rekan Dr. Kory ini menuliskan, suaminya memang abusif, bahkan dia tak malu untuk memarahi istri di depan orang lain. Pernah satu hari suami menyusul ke tempat kerja, dia marah-marah sampai teriak, bayangin di tempat istrinya sedang cari nafkah. Sebenarnya siapa sih Dr. Kory ini? Saudara, Dr. Kory ini memiliki nama lengkap Kory Ulfiah Ramayanti. Saat ini ia berusia 37 tahun. Ya, ini merupakan seorang dokter klinik sejak Januari 2012. Dr. Kory ini juga pernah bekerja di Rumah Sakit Citra Medika Depok pada Mei sampai dengan Desember 2017 lalu. Ia telah menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto di tahun 2005 sampai dengan 2009. Kita bergeser ke informasi lainnya, sedangkan profil dari sang suami Dr. Kory ini adalah bernama Willy Sulistyo. Willy ini tercatat sebagai lulusan S1 Ilmu Filsafat Universitas Indonesia. Ia mulai kuliah di tahun 2004 dan selesai 4 tahun setelahnya. Dan ternyata Willy ini tidak memiliki pekerjaan dan untuk hidup hanya mengandalkan gaji dari Dr. Kory. Keluarga Dr. Kory ini dikenal tertutup. Aktivitas yang terlihat hanya saat suami Dr. Kory mengantarkan anaknya ke sekolah. Keduanya tidak membaur dengan warga sekitar. Tertutup ya. Kalau keluar juga kan kita lihatnya cuma ngantar anaknya doang. Ngantar anak sekolah ya. Yang ketiga kan yang dua kembar ya. Oh iya. Dia ramah ya. Seperti biasa ramah. Membaur nggak, Pak? Oh, nggak juga sih dia. Kalau misalnya dia juga kalau misalnya ini suka berangkat pagi juga. Pulang, langsung berangkat lagi pagi kan. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yendriani mengungkapkan jika sebenarnya perempuan yang melaporkan ke polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga tidak baru sekali mengalaminya, melainkan mereka ini sudah sering mengalami KDRT dan sudah tak tahan lagi sehingga baru melaporkan ke polisi. Sama dengan kasus Dr. Kory di mana ia kerap mengalami KDRT oleh suaminya, bahkan yang terakhir hingga membuat dirinya merasa depresi. Mengapa sebenarnya seringkali perempuan yang melaporkan itu dia bukan peristiwa pertama. Seringkali dalam peristiwa sudah berulang-ulang sebetulnya ketika dia sudah tidak bisa lagi menahan gitu ya deraan yang ia hadapi. Dan untuk kasus Dr. Q ini kan sebetulnya dia juga berusaha untuk melarikan diri ya. Meski suami sudah ditahan, namun informasi terbaru Dr. Kory akan mencabut laporan dengan alasan masih sayang kepada pelaku. Hal ini menjadi perhatian karena pola-pola kekerasan ini menurut penelitian kerap berulang. Dan bahkan bisa saja pola-pola kekerasan dalam rumah tangga bisa membawa dampak buruk bagi anak-anak mereka. Sementara baru penyampaian lisan, masih belum ada penyampaian secara tertulis kepada kami terkait rencana pencabutan laporan tersebut. Jadi sampai saat ini perkara masih terus bergulir. Kalau kami lihat dan kami komunikasikan dengan Dr. Kory, memang pasangan ini saling menyayangi dan Saudara, kasus KDRT yang dialami oleh Dr. Kory ini mengingatkan kita pada kasus serupa yang menimpa selebritas Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar yang terjadi pada Oktober 2022. Bahkan kasus mereka viral dan membuat masyarakat ikut berkomentar. Banyak yang menyarankan mereka untuk berpisah, namun Lesti mengambil jalan untuk mencabut laporan dan memaafkan Rizky Bilar yang saat itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi. Banyak faktor yang membuat kasus ini terjadi.
Dan dari kasus ini kita diharapkan untuk bisa belajar. Jangan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang kita cintai. Kepala dingin dan tanpa mengutamakan emosi bisa menjadi langkah untuk memecahkan masalah tanpa sentuhan kekerasan.